warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang diikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar 4.944.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin sebesar 188.000 rupiah. Isi kotak infak subuh tadi yaitu sebesar 109.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik itu sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam hari ini yaitu sebesar 5.041.900 rupiah. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Aladdin Z, keluarga Ibu Haji Bungatang, keluarga Bapak Nuruddin, keluarga Bapak Lutfi. Alhamdulillah, kami selaku panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Penyampaian selanjutnya, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami mengumumkan para pemenang dari lomba azan yang diadakan di masjid kita pada tanggal 23 Maret di hari Sabtu lalu. Setelah melalui proses penilaian oleh juri, telah diputuskan ada beberapa pemenang yang akan disampaikan nanti insyaallah. Hadiah yang akan disampaikan insyaallah hadiahnya diberikan setelah sholat tarawih. Kami mengundang seluruh jamaah untuk tetap berada di masjid setelah ibadah sholat tarawih untuk menyaksikan pemberian hadiah untuk kepada adik-adik kita. Kehadiran dan dukungan tak sangat berarti bagi mereka. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam lomba ini. Semangat insyaallah. Semoga kalian bisa jadi generasi-generasi muda yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meramaikan masjid-masjid nantinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Mustamin Resi dengan judul Mencintai Al-Quran. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi syahri Ramadan wa fataha abwabal jinan wa safala asyayatin wa ataqal mu'minina minan niran. Wassalatu wassalamu ala khairi man shalla
وصام وقرأ القرآن وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah Darwih rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, dan masih memberikan kita nikmat kesempatan sehingga pada malam yang ke-17 ini, contohnya baik 17 atau 18 di sini? Oh, 17 tapi sama deh. Sehingga pada malam yang ke-17 ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang berkah, di tempat yang berkah dan di waktu yang berkah. Sebagaimana seorang alim mengatakan, al-makanul wahidul ladzi idza dakhala al-muslim la yandamu an yamuta fi. Katanya, satu-satunya tempat yang apabila seorang muslim memasukinya, tidak ada tempat lain kecuali tempat itu, maka dia tidak akan pernah menyesal mati atau meninggal di dalamnya. Fawwal masjid, tempat itu adalah masjid yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Maka beruntunglah kita ini Pak, selalu berada dalam masjid, selalu terpaut hatinya dengan masjid. Dan salah satu tanda husnul khatimah katanya, beberapa riwayat dikatakan bahwa orang yang selalu meninggal di dalam masjid, salah satu tanda husnul khatimah. Kemudian salah satu juga orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid. Apalagi kita Pak yang sudah umur 40 tahun ke atas, banyak-banyak ke masjid. Mari kita memperbaiki ibadah. Jemaah Darwih rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala mensifatkannya di dalam ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sebenarnya asal katanya Ramadan itu Pak, kita dari kata Roma, artinya panas, bambang. Karena memang Ramadan panas. Ustaz, kenapa di sini hujan? Nah, karena beda musim dengan orang Arab. Sama. Jadi Ramadan artinya panas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya itu, di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Di sini semua sepakat ya. Tidak ada khilaf. Yang khilaf itu tanggalnya. Ada yang mengatakan 17 Ramadan ya, malam ini. Tapi kebanyakan riwayat itu mengatakan bahwa sebagaimana ayat mengatakan di surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di bulan atau di malam Lailatul Qadar. Dan banyak riwayatnya. Tapi ada juga hadisnya dan riwayatnya tentang kenapa diturunkan di 17 Ramadan. Ada yang mengatakan di 17 Ramadan itu diturunkan pertama kali Al-Qur'an ayat 1 sampai 5 di bulan Hira. Kemudian ada yang mengatakan bahwa diturunkan di mana Lailatul Qadar karena di situ diturunkan Al-Qur'an sekaligus. Duf'atun wahidah. Hudan linnas. Jadi Al-Qur'an ini adalah huda, petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Qur'an juga penjelas yang menjelaskan arahan-arahan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wal furqan. Dan salah satu nama Al-Qur'an adalah Al-Furqan, yang membedakan antara hak dan batil, yang menjelaskan halal dan haram. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan barang siapa yang menurut
dari hadis atau menurut tafsir, syahid di sini bermakna hadar, ya hadir. Barang siapa yang hadir bukan dalam keadaan safar, maka dia falyasum, maka wajib berpuasa. Di sini ketika kita perhatikan falyasum di sini bentuknya perintah. Dalam kaidah fikih mengatakan bahwa perintah hukumnya wajib. Kemudian di tafsir yang lain dikatakan bahwa man syahida minkum syahra man ra'a minkum asyhar hilal, siapa yang melihat hilal, menyaksikan hilal, kemudian dia tidak melakukan safar, maka hendaklah dan wajib baginya berpuasa. Dan ayat ini memberikan beberapa faedah bahwa Ramadan itu lebih erat kaitannya dengan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan lebih erat kaitannya Al-Quran atau Ramadan lebih erat dengan Al-Quran daripada puasa. Kenapa? Karena Ramadan disifatkan di dalamnya diturunkan Al-Quran, karena Al-Quran juga lebih dahulu diturunkan 14 tahun sebelum kewajiban puasa. Al-Quran merupakan sumber petunjuk, hikmah dan rahmat bagi orang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin." Dan Al-Quran itu adalah sesungguhnya huda, petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Abdullah bin Isa rahimahullah taala berkata, "La tazalu hadhihi al-ummatu bi khairin." Umat ini masih senantiasa dalam kebaikan, katanya, selama ma ta'allama wildanuha al-Quran. Umat ini masih senantiasa berada dalam kebaikan selama anak-anaknya mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai Al-Quran merupakan wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Man ahabba al-Qur'an," siapa yang cinta kepada Al-Qur'an, wa huwa yuhibbullaha wa rasulahu, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mencintai Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi setiap yang mengaku muslim. Namun mencintai Al-Quran bukan hanya sekedar ucapan saja, bukan sekedar lisan, melainkan dibuktikan dengan pengamalan dan perbuatan. Karena pada masa sekarang, ketika kita tanya orang, apakah kita cinta Al-Quran, Pak? Pasti jawabannya iya, namun tidak. Pasti iya. Pasti mengatakan saya mencintai Al-Quran. Jawaban ini adalah jawaban yang keluar secara otomatis tanpa perlu dipikirkan dan direnungkan. Hanya saja cinta terkadang butuh pembuktian. Cinta butuh pembuktian, bukan sekedar ucapan. Banyak orang yang mengatakan sayang, sayang. Tidak ada buktinya. Sampai sekarang tidak datang melamar, hilang tanpa jejak. Sayang palsu. Nah, kalau kita memang mencintai Al-Quran, maka buktikan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Cinta terbangun karena terbiasa, Pak. Cinta terbangun karena terbiasa. Begitulah faktanya. Oleh karena itu, untuk mencintai Al-Quran, seseorang dapat memulainya dengan membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran. Dan di antara bentuk interaksi dengan Al-Quran, yang pertama di antara bentuk interaksi kita kepada Al-Quran yang pertama adalah mendengarkan atau selalu mendengarkan Al-Quran. Pertanyaannya, lebih banyak mana mendengarkan Al-Quran, mulut kita putar atau musik atau dangdut? Lebih banyak mana kita dengarkan? Ini yang perlu kita introspeksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quriyal Qur'an," apabila Al-Qur'an dibacakan, "fastami'u lahu." Ketika kita belajar bahasa Arab, kata mendengar itu kalimat mendengar, kata kerja mendengar itu ada dua.
Sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Apa bedanya antara keduanya? Sami'a yasma'u itu hanya mendengar saja, sekilas, asal mendengar. Tapi ketika kita mengatakan istami' artinya adalah dengarkan dengan baik. Di sini Allah memakai fastami'u, dengarkanlah dengan baik, dengarkanlah dengan seksama. Wa ansitu, ya ansot dan yansitu. Dia juga terbagi diam. Ada sakata yaskutu. Kalau sakata yaskutu uskut, diam, itu diamnya karena diperintah. Ada larangan. Tapi ketika ansitu, itu diamnya karena ilmu. Kenapa kita harus mendengarkan dan diam? La'allakum turhamun. Semoga kita diberikan rahmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk interaksi kita kepada Al-Quran yang kedua adalah membacanya. Tadi mendengar, sekarang membaca. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali Pak Bu perintah tentang membaca Al-Quran. Di antaranya adalah watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, surah Al-Kahfi. Dan bacakanlah Al-Quran atau apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu Al-Quran. Banyak sekali Pak kalau mau disebutkan ya, cukup satu. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk interaksi kita kepada Al-Quran adalah menghafalnya. Menghafal. Dan Allah sudah jamin Pak, Al-Quran itu mudah dihafal. Seandainya susah dihafal Pak, tidak ada anak-anak yang bisa hafal. Bahkan ada pernah katanya kisah orang tua 60 tahun hafal Quran. Tapi beda Pak, anak kecepatannya dengan orang tua beda. Beda, tapi bisa penting ada tekad. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya tentang kemudahan menghafal Quran, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh untuk kami telah memudahkan Al-Quran lidzikr, untuk diingat, untuk dihafal. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak ada sekali amalan Qurannya dimisalkan dengan rumah yang kosong, rumah yang runtuh. Rumah Pak kalau lama tidak ditinggali, itu pasti roboh, meskipun tidak dirobohkan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innal ladzi laysa fi jawfihi syai', innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un min al-Quran. Sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran di dalam rongganya, di kerongkongannya, kal baitil kharib, bagaikan rumah yang runtuh. Kemudian yang keempat, interaksi kita kepada Al-Quran adalah mempelajarinya dan mengajarkannya. Ya, Al-Quran dipelajari. Kenapa dipelajari? Banyak sekali tentang Al-Quran. Mempelajari bacaannya Pak, karena ada sembarang itu Al-Quran. Ada aturan mainnya membacanya. Makanya itu Al-Quran kenapa diturunkan pakai bahasa Arab? Karena detail sekali Pak. Panjang pendek saja beda. Panjang pendek saja beda dengan artinya. Contoh ya, contoh kita motor tidak panjang, motorun artinya adalah hujan. Ketika kita salah baca, tambahkan saja huruf ma, tambahkan alif ketoknya, motor artinya apa Pak? Bandara. Wih, itu guna. Jadi kalau salah-salah kita baca Quran, tidak lagi imam, bagaimana pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan sembarang itu baru rupiah lain, rupiah alangkah turun sudah pasti. Sama saya pernah ada kelas namanya Qalbi, tapi saya panggil Kalbi, tidak Kalbi, marah. Kamu marah sama saya ini, kamu marah ki? Nah bilang, betul yang artinya Kalbi, anjingku. Kalbun anjing Pak, qalbun hati. Tuh bahayanya, makanya kalau Pak, kenapa diturunkan pakai bahasa Arab saking detailnya itu, tidak sembarang, supaya kita paham apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ya mengajarkan dan mengatakan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran sebaik-baik orang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana
wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian yang terakhir ini yang paling berat. Maka dikatakan Al-Qur'an itu sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kita akan membacakan kepadamu perkataan yang berat. Menurut tafsiran, kenapa di Al-Quran dikatakan perkataan yang berat? Karena di saat diturunkannya Al-Quran banyak malaikat sehingga bumi terasa berat. Itu salah satu ya tafsirannya. Kenapa dikatakan Al-Quran qawlan tsaqila, perkataan yang berat? Karena berat untuk diamalkan, Pak. Terkadang bicara orang itu mudah. Gampang bikin itu, pasti sudah bikin tidak bisa. Ternyata berat memang dalam prakteknya, Pak. Kalau bicara semua orang bisa, tapi tidak semua orang bisa praktek. Makanya dikatakan qawlan tsaqila. Dan inilah salah satu bentuk interaksi kita yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati." Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka mentilawahnya, membacanya sebagaimana mestinya. Talayat suri ubah. Kalau kita belajar bahasa Arab adalah mengamalkannya, mengikutinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal qamari idza talaha." Dan demi bulan yang mengikuti matahari. Jadi talayat itu tilawah. Ya, itu artinya adalah membaca dan kita amalkan. Jamaah tarbiyah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kalau kita mau mulia, Pak, banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap orang yang selalu berinteraksi dan memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran juga memuliakannya. Contoh, kenapa bulan Ramadan menjadi mulia? Seandainya Ramadan atau seandainya Al-Quran diturunkan di bulan Safar atau bulan-bulan lainnya, maka bulan itu yang jadi mulia, bukan Ramadannya, Pak. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, makanya bulan Ramadan yang paling mulia di antara seluruh bulan. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril lah yang mengantarkan wahyu. Biasanya kita bayangkan kita yang paling mulia. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi malaikat yang paling mulia? Karena Nabi SAW diturunkan padanya Al-Quran. Diturunkan langsung kepada Nabi SAW. Kenapa Makkah dan Madinah menjadi dua kota yang mulia sampai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak, tidak akan masuk Dajjal dan tidak akan diganggu dan tidak akan dirusak? Karena dua kota ini diturunkan Al-Quran. Seandainya di Makassar diturunkan Al-Quran, maka Makassar yang paling mulia di antara kota-kota lain. Masih banyak, Pak, kalau mau dibahas sih tidak ada habisnya. Intinya apa? Banyak-banyak interaksi dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, Pak. Kita kalau tidak baca Quran, apalagi tidak tamat 30 juz, kan bisa diatur. Kalau mau kita tamat 30 juz, makin ringan, 2 lembar 1 kali sholat, 5 kali sholat 5 waktu, 5 kali 2, 10 lembar, 10 lembar itu 1 juz. Kalau ini tiap hari tamat satu Quran, bisa diatur waktu kita, Pak. Kalau tidak bisa membaca 1 juz, minimal kita baca 1 lembar. Kalau tidak bisa kita baca 1 lembar, ya 1 halaman. Kalau tidak bisa kita baca 1 halaman, setengah halaman. Kalau tidak bisa kita baca setengah halaman, ya 1 ayat lah. Tidak bisa kita baca 1 ayat, baik 1 huruf. Tidak bisa kita 1 huruf, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu tandanya apa? Untuk kita itu jauh dari kebaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala bulan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi mendapatkan syafaat dengan Al-Quran di hari kiamat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. أكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.